Nama saya Muhammad Zakiananta dengan NIM 4212301005 dan rekan saya. Bapak Rizky dengan NIM 4212301030. Kami dari kelas Meka 6A pagi akan mempresentasikan hasil proyek konveyor dengan Smart Factory IO. Nah, pertama kali di sini saya akan menjelaskan flowchart sistem dari proyek yang kami buat. Ketika setelah diagram start, kita pertama kali tentunya menekan tombol start. Lalu ketika setelah menekan tombol start, sensor in akan aktif dan mendeteksi barang masuk. Setelah sensor mendeteksi adanya barang, ketika ada, maka konveyor akan aktif. Nah, ketika barang tidak ada, kita harus kembali ke atas, yakni menekan tombol start. Lalu setelah konveyor aktif, sensor out akan mendeteksi barang keluar. Nah, barang keluar ini dideteksi dengan persyaratan soal sebanyak 5 kali. Nah, ketika barang yang dideteksi sudah 5 kali, maka konveyor akan mati. Nah, ketika barang tidak mencapai 5, maka konveyor akan tetap aktif hingga barang keluar mencapai 5. Setelah konveyor mati, kita harus menunggu kembali sensor in mendeteksi barang masuk. Di lain sisi, selain menekan tombol start, kita juga memiliki dua tombol lain, yakni tombol stop dan tombol emergency stop. Ketika kita menekannya, maka sistem atau konveyor akan langsung mati, lalu finish. Mungkin sekian untuk penjelasan flowchart. Kita akan lanjut ke dalam penjelasan program PLC-nya. Nah, untuk baris pertama di sini seperti biasa rangkaian scaffolding atau rangkaian pengunci, yakni yang dikunci adalah push button start dengan coil dari kontak dari coil sensitif. Di baris kedua itu adalah persyaratan untuk barang masuk, yakni sensor in, mendeteksi adanya barang. Di baris ketiga adalah rangkaian scaffolding atau rangkaian kunci untuk kontak barang masuk. Nah, di coil ketiga ini, ketika barang masuk kontak aktif, maka konveyor akan aktif. Ini mengaktifkan konveyor. Di baris keempat, itu ada mengaktifkan coil barang terdeteksi, yakni dari aktifnya kontak sensor out. Nah, ketika barang keluar terdeteksi, di sini mengaktifkan counter atau channel. Nah, di sini kita pasang K5, yakni persyaratan barang terdeteksi atau barang keluar sebanyak 5 kali. Untuk coil reset dari kontak dari counternya itu kita menggunakan sensor in. Jadi ketika sensor in mendeteksi barang masuk kembali, maka counter akan reset kembali menjadi 0. Lalu N. Mungkin sekian penjelasan flowchart dan program PLC-nya. Kita akan masuk ke konfigurasi Smart Factory IO yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Jaki. Sebelum kita masuk ke Factorial-nya, kita harus memasukin tag-nya di OPC-nya. OPC ini sebagai perantara antara program dan Factorial-nya. Nah, di sini di programnya ada input dan output-nya. Nah, di sini kita masukkan input dan output-nya. Di sini ada barang keluar step 3, ada barang masuk step 1, ada barang aktif dan 2. Nah, begitu berikutnya. Ya, sebelum kita masuk Factorial, kita running dulu. Kita running dulu programnya. Nah, setelah program running, baru kita masuk ke Factorial-nya. Nah, untuk memasukin program ke Factorial, kita harus konfigurasi dulu OPC-nya. Ini OPC correct, kita pilih Mitsubishi MX OPC 6. Udah, kemudian kita browse, kemudian muncul seperti ini. Nah, untuk yang emergency stop, PB stop dan PB stopnya itu kita masukin manual. Nah, udah seperti ini. Kemudian kita langsung running aja programnya, Factorial-nya. Kita tombol start.
Nah, Copier sudah hidup ketika tombol start ditekan. Nah, di sini sensornya ketika mendeteksi 5 kali, maka copier akan mati sesuai dengan programnya. 1, 2, 3. Nah, di sini masuk, lalu deteksi 3. Nah, setelah 5, barang akan mati. Copier akan mati. Nah, copier mati. Nah, ketika barang masuk, baru di sini konternya reset. Nah, pada Factorio ini kami memiliki dua tombol lagi, sama emergency stop dan stop. Nah, ketika emergency stop ditekan, maka konveyor akan mati. Begitu juga dengan stop. Mungkin sekian program, sekian penjelasan Factorio-nya. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin sekian presentasi project dari konveyor Smart Factorio kami. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selamat malam.